Sholat gak bikin kaya. Kalimat itu provokatif. Tapi jujur, karena di tengah masyarakat yang makin religius secara simbolik, realitas ekonomi kita tetap timpang. Masjid makin rame, tapi harga beras tetap naik. Doa makin banyak, tapi lapangan kerja tetap sempit. Ini bukan soal meremehkan ibadah, tapi soal membedakan antara fungsi spiritual dan fungsi material dari ritual itu sendiri. Sholat bisa membentuk karakter, disiplin dan kesadaran moral, tapi nggak otomatis memperbaiki struktur ekonomi yang cacat. Selama kemiskinan dipandang sebagai kurangnya doa, bukan hasil dari sistem yang menindas, maka masyarakat akan terus terjebak dalam lingkaran pasrah. Kita terlalu sering mengaitkan rezeki dengan seberapa sering seseorang ruku dan sujud. Padahal yang menentukan bukan hanya soal iman, tapi juga akses, kesempatan, dan keadilan sosial. Di titik inilah kita perlu bicara bukan tentang apakah sholat itu penting, tapi tentang batas perannya dalam menghadapi realitas ekonomi yang sangat kejam. Nah, di video kali ini, gue bakal bahas fenomena ini dari berbagai sisi. Buat tahu keseluruhannya, semuanya gue jelasin di video kali ini. So, tonton videonya sampai habis. Sholat bukan sistem ekonomi, bukan juga mekanisme yang dirancang buat ngangkat seseorang dari kemiskinan ke kekayaan. Sholat adalah ibadah transendental, hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhan. Tapi di tengah dunia yang makin materialistis, banyak orang mulai ngukur ibadah dengan logika untung rugi. Ibadah dianggap punya nilai tukar. Makin rajin berdoa, makin besar peluang rezeki mengalir. Cara pandang seperti ini bukan muncul begitu aja, tapi lahir dari sistem sosial yang lama-lama ngubah makna spiritual jadi transaksi simbolik. Di masyarakat modern, agama sering dijadikan semacam instrumen motivasi ekonomi. Ceramah, buku, bahkan konten religius di media sosial banyak yang menekankan hubungan sebab akibat antara ibadah dan kekayaan. Sholat, sedekah, atau doa ditekankan sebagai kunci rezeki. Akibatnya, orientasi spiritual jadi bergeser. Orang beribadah bukan karena kesadaran eksistensial, tapi karena ekspektasi material. Ibadah yang seharusnya jadi ruang refleksi diri berubah jadi alat negosiasi dengan Tuhan. Pergeseran ini menunjukkan bagaimana nilai agama diserap dalam budaya yang didominasi oleh logika pasar. Ketika hampir semua hal diukur lewat manfaat ekonomi, ibadah pun ikut diukur dari hasil duniawinya. Jadi dinilai dari apakah hidup jadi lebih baik, bukan dari apakah diri jadi lebih sadar dan jujur. Ini yang bikin masyarakat sering salah kaprah saat melihat hubungan antara spiritualitas dan kesejahteraan. Karena ketika seseorang miskin meski rajin ibadah, muncul anggapan kalau ibadahnya belum benar atau kurang kuat. Padahal masalahnya bukan di sholatnya, tapi di cara berpikirnya. Sholat tidak pernah dijanjikan sebagai alat untuk memberkahi diri. Dalam ajaran dasarnya, ibadah ini bertujuan menumbuhkan kesadaran, kedisiplinan, dan kerendahan hati. Tapi dalam masyarakat yang tekanan ekonominya tinggi, ibadah sering dijadikan harapan terakhir ketika sistem sudah nggak berpihak. Banyak orang akhirnya mencari makna religius bukan karena keinginan spiritual, tapi karena keputusasaan sosial. Ibadah jadi semacam tempat berlindung ketika semua jalan ekonomi buntu. Fenomena ini mencerminkan betapa kuatnya pengaruh struktur ekonomi terhadap cara manusia memahami agama. Ketika ketimpangan makin lebar, agama sering dipakai buat menenang, bukan membedah. Orang didorong buat sabar, pasrah, dan percaya, tapi jarang diajak buat memahami kenapa sistem ini terus menciptakan kemiskinan yang sama. Akhirnya, sholat dijadikan simbol kepasrahan bukan kesadaran. Masalahnya bukan di ajaran agama, tapi di interpretasi sosial yang keliru. Agama yang seharusnya memberi arah etis terhadap kehidupan justru dikerdilkan jadi ritual yang diharapkan menghasilkan imbalan duniawi. Padahal kalau dilihat secara utuh, sholat lebih dari sekedar rutinitas 5 waktu. Ia adalah latihan moral, bentuk pengendalian diri dan refleksi terhadap realitas sosial. Tapi karena logika ekonomi sudah terlalu dominan, dimensi transendental itu makin hilang dari kesadaran kolektif. Jadi ketika muncul pertanyaan, kenapa sholat nggak bikin kaya? Jawabannya bukan karena Tuhan nggak adil atau doa nggak didengar. Tapi karena sejak awal, sholat memang bukan alat untuk memberkahi diri. Ia bukan transaksi, tapi transformasi batin. Dan selama masyarakat masih menilai keberhasilan spiritual dari isi rekening, makna sholat akan terjepit jadi alat ekonomi semu yang sebenarnya tidak pernah dimaksudkan begitu. Sholat 5 waktu pada dasarnya adalah sistem disiplin yang sangat terstruktur.
Ia mengatur ritme harian seseorang dengan waktu-waktu yang pasti dari subuh sampai isya. Tubuh dan pikiran dipaksa untuk berhenti dari rutinitas, kembali sadar, dan menundukkan diri pada sesuatu yang lebih besar dari urusan dunia. Dalam tatanan nilai, sholat mengajarkan ketertiban, konsistensi, dan pengendalian diri. Semua nilai itu seharusnya bisa jadi fondasi bagi perilaku produktif di kehidupan sosial dan ekonomi. Tapi kenyataannya, disiplin spiritual tidak selalu berbanding lurus dengan keberhasilan ekonomi. Masalahnya bukan karena nilai disiplin dalam sholat tidak relevan, tapi karena ruang sosial tempat nilai itu diterapkan seringkali tidak mendukung. Orang boleh seberapa disiplin pun, tapi kalau sistem kerjanya eksploitatif, pendidikan terbatas, dan kesempatan ekonomi tertutup, kedisiplinan itu tidak akan menghasilkan mobilitas sosial yang berarti. Di titik ini, muncul kesenjangan antara moralitas individu dan struktur ekonomi yang mengekangnya. Sholat melatih keteraturan, tapi sistem membuat orang tetap berjalan di tempat. Dalam konteks masyarakat modern, kedisiplinan sering dimonopoli oleh logika produktivitas kapitalistik. Nilai-nilai seperti tepat waktu, tanggung jawab, dan kerja keras diklaim sebagai etika yang lahir dari pasar. Padahal, akar spiritual seperti sholat sudah lama mengajarkannya. Namun bedanya, dalam spiritualitas disiplin diarahkan untuk keseimbangan batin, bukan sekadar efisiensi kerja. Saat nilai-nilai spiritual ini masuk ke sistem ekonomi yang tidak adil, ia kehilangan makna aslinya. Disiplin berubah jadi tuntutan tanpa arah. Etos kerja berubah jadi beban struktural yang tidak memberi hasil nyata. Sholat menanamkan struktur psikologis yang stabil, yaitu waktu yang teratur, refleksi yang berulang, kesadaran atas batas diri. Tapi, struktur ini sulit berkembang dalam sistem sosial yang penuh tekanan. Banyak orang tetap menjalankan sholat secara rutin, tapi hidupnya tidak berubah karena disiplin spiritualnya tidak pernah terhubung dengan kesempatan ekonomi yang konkret. Kedisiplinan tanpa akses hanya menghasilkan ketabahan, bukan kemajuan. Pendidikan dan pekerjaan jadi dua ruang utama tempat nilai disiplin diuji. Tapi, ketika pendidikan mahal dan pekerjaan tidak sebanding dengan tenaga, hasilnya adalah stagnasi. Orang bisa bangun tiap subuh, bekerja tanpa henti, tetap berdoa. Tapi kalau upahnya rendah dan struktur pasar tidak memberi ruang, maka disiplin itu tidak menciptakan kesejahteraan. Ia hanya menjaga seseorang agar tidak hancur secara mental di tengah sistem yang kejam. Di sisi lain, disiplin yang lahir dari SHOLAT sering dianggap cukup sebagai bekal moral. Padahal itu tidak. Nilai moral tanpa kemampuan struktural tidak bisa mengubah posisi sosial seseorang. Ini sebabnya masyarakat yang religius belum tentu produktif secara ekonomi. Banyak individu punya kesadaran spiritual yang tinggi, tapi tidak punya akses untuk menerjemahkannya ke dalam tindakan ekonomi yang berarti. Bukan karena malas, tapi karena sistem tidak memberi ruang untuk berkembang. SHOLAT dalam makna aslinya bukan hanya soal tunduk pada waktu, tapi juga soal bagaimana manusia mengatur hidupnya dengan kesadaran penuh. Namun, ketika kesadaran ini hidup di lingkungan yang tidak adil, hasilnya hanya jadi rutinitas. Disiplin dijalankan, tapi tidak membuahkan hasil yang bisa diukur. Bukan karena nilainya salah, tapi karena sistem yang ada tidak memberi peluang bagi nilai itu untuk bekerja. Jadi, disiplin dari SHOLAT bukan hal yang keliru atau tidak berguna. Tapi, selama lingkungan sosial dan ekonomi masih menutup akses bagi mereka yang sudah berusaha, nilai itu hanya akan jadi kekuatan internal. Menjaga seseorang tetap waras, tapi tidak cukup kuat untuk mengubah nasibnya. Dalam situasi seperti ini, SHOLAT lebih berfungsi sebagai pelindung psikologis, bukan alat mobilitas sosial. Ia menjaga manusia agar tidak tenggelam dalam keputusasaan, tapi belum mampu membuka jalan keluar dari jeratan sistem ekonomi yang menahan mereka di tempat yang sama. Banyak masyarakat berhenti di tahap kesalehan simbolik, di mana ibadah dijalankan sebagai rutinitas, tapi tidak berdampak nyata pada cara berpikir dan bertindak dalam kehidupan sosial maupun ekonomi. SHOLAT dilakukan,
tapi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tidak pernah benar-benar masuk ke dalam kesadaran sosial. Yang dijaga adalah bentuk, bukan substansi. Akhirnya agama hadir di ruang pribadi, tapi tidak ikut membentuk struktur sosial yang lebih adil. Fenomena ini terjadi karena kesalehan di masyarakat sering dipahami sebagai identitas, bukan sistem nilai. Orang dianggap soleh ketika terlihat beribadah, bukan ketika membawa nilai ibadah itu ke dalam kehidupan sosial. Akibatnya, SAOLAT menjadi tanda kesalehan individu, tapi kehilangan fungsi sosialnya. Ibadah jadi alat pengakuan moral, bukan dorongan perubahan. Dalam kondisi seperti ini, kesalehan berhenti di simbol, dan simbol itu sudah cukup untuk mendapat legitimasi sosial tanpa perlu ada tanggung jawab sosial yang nyata. Dalam tatanan yang lebih luas, kesalehan simbolik sering digunakan untuk menutupi ketimpangan struktural di lingkungan kerja, pendidikan, atau bahkan pemerintahan. Religiusitas sering dijadikan penanda moral, padahal praktek sosial di baliknya tetap koruptif dan eksploitatif. Masyarakat diajak untuk menilai moralitas dari penampilan spiritual, bukan dari dampak sosial. Disinilah kesalehan berhenti sebagai citra, bukan kekuatan transformasi. Kesalehan struktural seharusnya berarti penerjemahan nilai-nilai ibadah ke dalam sistem sosial dan ekonomi yang lebih manusiawi. Nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial yang terkandung dalam ibadah seharusnya membentuk kebijakan, etika kerja, dan perilaku ekonomi yang berpihak pada keadilan. Tapi karena struktur sosial tidak dibangun di atas nilai itu, akhirnya kesalehan hanya berfungsi di ruang privat. Sementara di ruang publik, logika kekuasaan dan keuntungan tetap jadi hukum utama. Masalah ini makin kompleks ketika agama dijadikan alat legitimasi sosial. Banyak individu atau institusi menggunakan simbol-simbol religius untuk memperkuat citra moral tanpa mengubah struktur perilakunya. Orang yang tampak saleh dianggap layak dipercaya, meskipun prakteknya tetap merugikan orang lain. Fenomena ini menciptakan ilusi moralitas, di mana masyarakat lebih menghargai tampilan religius daripada keadilan yang nyata. Sholat menjadi syarat sosial untuk diterima, bukan dorongan etis untuk memperbaiki sistem. Akibatnya, ada jarak yang lebar antara tingkat religiusitas dan kualitas sosial masyarakat. Tempat ibadah penuh, tapi ruang publik tetap penuh ketidakadilan. Orang berdoa setiap hari, tapi masih berkompetisi dengan cara yang saling dijatuhkan. Nilai spiritual tidak pernah diubah menjadi etos, karena agama hanya dipahami sebagai ritual, bukan kerangka berpikir. Ini yang membuat kesalehan simbolik tumbuh subur, karena lebih mudah dilakukan, tidak menuntut perubahan sistemik, dan memberi kepuasan moral yang cepat. Padahal kalau nilai sholat benar-benar diinternalisasi secara struktural, ia bisa jadi kekuatan sosial yang besar. Disiplin waktu bisa berubah jadi budaya kerja yang konsisten. Nilai kebersamaan bisa membentuk solidaritas sosial. Dan kesadaran akan keadilan bisa mendorong sistem ekonomi yang lebih merata. Tapi selama ibadah hanya dipahami sebagai urusan pribadi antara manusia dan Tuhan, perubahan sosial tidak akan pernah terjadi. Kesalehan simbolik hanya membuat individu merasa tenang, tapi tidak mengubah realitas yang membuat banyak orang tetap terjebak dalam ketimpangan. Ia menciptakan kenyamanan moral di tengah sistem yang rusak, dan kenyamanan itu seringkali membuat orang tidak merasa perlu mengubah apapun. Sholat tetap dilakukan, tapi sistem tetap timpang. Ibadah tinggi, tapi keadilan rendah. Dan selama kesalehan hanya berhenti di simbol, agama akan terus berjalan sejajar dengan ketidakadilan tanpa pernah menantangnya. Sholat nggak diturunkan untuk mencetak orang kaya, tapi untuk menjaga manusia tetap waras di dunia yang nggak adil. Ia bukan alat untuk mengalahkan sistem, tapi kompas moral agar manusia nggak ikut rusak oleh sistem itu sendiri. Karena kalau kekayaan dijadikan ukuran iman, maka agama kehilangan maknanya, dan yang tersisa cuma ritual tanpa kesadaran sosial. Pada akhirnya, doa dan kerja bukan dua hal yang saling menggantikan, tapi dua sisi dari perjuangan yang sama. Sholat menjaga hati, kerja memperjuangkan hidup. Keduanya harus berjalan beriringan, tapi jangan pernah ditukar perannya. Karena iman yang sejati bukan tentang berapa banyak doa dipanjatkan, tapi bagaimana doa itu diwujudkan jadi tindakan di tengah dunia yang gak berpihak. Gimana menurut lo tentang fenomena ini? Tulis pendapat lo di kolom komentar. Terima kasih udah nonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.